إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, khatib berpesan kepada diri khatib pribadi dan jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah kita senantiasa berusaha untuk menjalani setiap perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan termasuk takwa adalah ketika kita menghadiri salat Jumat, maka kita luruskan niat kita untuk mencari pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga termasuk ketakwaan adalah kita mendengarkan khutbah dengan penuh ketenangan agar mendapatkan ilmu dari apa yang disampaikan oleh khatib. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Yang artinya, iman adalah engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya dan para rasulnya, dan juga beriman kepada hari akhir, dan juga beriman kepada takdir baik maupun buruk. Setiap muslim wajib beriman kepada takdir baik dan buruk, karena segala sesuatu yang berlaku di dalam kehidupan ini semuanya berjalan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang dapat menolak takdirnya. Allah Subhanahu wa taala Maha berbuat apa saja yang Dia kehendaki. Segala sesuatu di alam semesta ini terjadi atas kehendaknya. Dan Allah telah menakdirkan segala sesuatunya untuk alam semesta ini sesuai dengan ilmu dan hikmahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu dengan rinci dan pasti, tidak ada yang luput darinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sungguh kami telah menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu 'abdun hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, hatta ya'lama anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ahu wa anna ma akhta'ahu lam yakun liyusibahu." Tidak berimanlah seseorang hingga ia beriman kepada takdir baik dan buruk, meyakini bahwa apa yang telah ditakdirkan pasti akan menimpanya dan tidak akan meleset darinya, dan apa yang ditakdirkan untuk tidak menimpanya pasti tidak akan pernah menimpanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Ahlus sunnah wal jamaah berpendapat bahwa
beriman kepada takdir tidak akan sempurna tanpa adanya 4 hal yang sering disebut dengan maratibul qadar, yaitu tingkatan takdir. 4 hal ini merupakan pengantar untuk memahami masalah takdir. Tidak sempurna keimanan seseorang terhadap takdir jika dia tidak mewujudkan semua tingkatannya. Barang siapa yang mengakui semuanya, maka sempurnalah keimanannya kepada takdir. Tingkatan yang pertama adalah ilmu, yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu, baik itu sebelum atau setelahnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui segala hal terkait makhluk ciptaannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innallaha bikulli syai'in alim." Sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Lalu tingkatan yang kedua adalah penulisan, yaitu mengimani bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menuliskan segala sesuatunya di Lauhul Mahfuz. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sanatin." Allah Subhanahu wa ta'ala telah menuliskan takdir-takdir semua makhluk 50.000 tahun sebelum dia menciptakan langit dan bumi. Lalu tingkatan yang ketiga adalah kehendak, yaitu mengimani bahwa apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki Allah pasti tidak akan terjadi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin." Dan kamu tidak dapat menghendaki atau menempuh jalan tersebut kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah, Rabb semesta alam. Lalu tingkatan yang keempat adalah penciptaan, yaitu mengimani bahwa segala sesuatu di alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik zatnya, sifatnya maupun gerakannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira." Dan dia telah menciptakan segala sesuatu, dan dia telah menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tingkatan takdir yang telah disebutkan tadi bukan berarti bahwa seorang hamba tidak memiliki kehendak dalam perbuatan. Karena di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, setiap hamba tidak dipaksa, tetapi dia memilih, dan dia memiliki pilihan dalam segala perbuatan dan tindakannya. Hanya saja kehendak atau pilihan para hamba mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beriman kepada takdir memiliki manfaat yang besar. Di antaranya adalah yang pertama, selalu berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita diharuskan untuk terus berusaha, namun kita tidak boleh menyandarkan segala sesuatu kepada diri kita sendiri, karena segala sesuatu itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, seseorang tidak akan mengagumi dirinya sendiri ketika dia mencapai apa yang dia inginkan, karena tercapainya sesuatu yang dia inginkan tidaklah lepas dari kenikmatan yang Allah anugerahkan dari kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Kebaikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan keburukan apapun yang menimpamu, maka itu berasal dari kesalahan kamu sendiri. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala bentuk kezaliman, dan dialah Sang Maha Adil. Lalu yang ketiga,
memiliki rasa tentram dan damai dalam menghadapi setiap takdir Allah. Dia tidak gelisah dengan lenyapnya sesuatu yang dia cintai. Dia tidak resah ketika harus menerima sesuatu yang tidak dia sukai. Hal itu karena segala sesuatunya sudah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sungguh sangat mengagumkan urusan seorang mukmin. Sesungguhnya semua urusannya baik. Dan yang demikian itu tidak didapati kecuali pada diri seorang mukmin. Jika ia dikaruniai kelapangan, kemudahan, kesenangan, maka dia bersyukur dan itu baik baginya. Dan apabila ditimpa kesulitan, kesukaran, penderitaan, maka dia bersabar dan itu baik baginya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar fantahu amma naha anhu wa hadzar wa ashhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, pada khutbah yang kedua ini khatib akan membawakan sebuah kisah yang diriwayatkan terjadi pada zaman ahlul kitab, yaitu terjadi sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari ada seorang menteri yang hidup di zaman tersebut, yang apabila dia ditimpa berbagai macam sesuatu, dia senantiasa mengatakan al-khair khiratullah, yang artinya pilihan Allah adalah yang terbaik. Setiap dia bertemu dengan orang yang tertimpa musibah, maka dia senantiasa menasehati orang-orang tersebut dengan mengatakan al-khair khiratullah, pilihan Allah adalah pilihan yang terbaik. Suatu hari sang raja, pimpinan dari menteri ini, mendapati musibah. Jari tangannya putus. Lalu ia mengadu kepada menteri tersebut mengenai kejadian yang telah menimpanya. Dan menteri tersebut karena selalu mengatakan demikian, yaitu al-khair khiratullah, maka dia pun mengatakan yang sama kepada sang raja. Wahai raja, al-khair khiratullah, itu adalah pilihan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sang raja ini ketika mendengar nasihat tersebut, dia tersinggung dan dia pun marah, sehingga menteri tersebut pun dipenjarakan oleh raja tersebut. Hingga suatu hari sang raja ini pun pergi bersafar bersama pasukannya untuk berburu. Dia pergi bersama pasukannya menuju tempat yang jauh hingga masuk ke dalam hutan dan mereka pun tersesat. Ketika di dalam hutan tersebut mereka ditangkap oleh sekelompok atau satu kaum para penyembah roh. Lalu satu demi satu pasukan sang raja tersebut atau bodyguard dari raja tersebut dibunuh untuk dipersembahkan kepada dewa yang disembah oleh mereka. Satu demi satu kepalanya disembelih, dipersembahkan darahnya untuk dewa tersebut. Lalu tiba giliran sang raja. Dia tinggal sendirian. Ketika sang raja tersebut ingin dikorbankan, maka kaum tersebut melihat jari tangannya putus. Lalu
Di antara mereka ada yang mengatakan, orang ini cacat, dia tidak layak untuk dikorbankan kepada dewa kita. Maka sang raja pun dibebaskan, dan dia pun akhirnya bisa kembali ke istananya. Selepas kembali, maka sang raja memerintahkan agar sang menteri tersebut dilepaskan. Lalu dia pun menceritakan kejadian tersebut kepada menteri itu. Dan sang menteri mengatakan, al-khair khiratullah. Wahai raja, itu adalah pilihan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sang raja pun bertanya kepada sang menteri, wahai menteriku, engkau dipenjara. Apa hikmahnya dengan engkau dipenjara? Dan aku telah berbuat zalim kepadamu. Maka sang menteri ini pun mengatakan, wahai raja, aku ini adalah termasuk menteri yang disayang olehmu, menteri kesayanganmu. Kalau aku tidak dipenjarakan olehmu, maka aku pasti akan diajak oleh engkau, dan nasibku akan sama dengan pasukanmu yang dibunuh satu persatu. Al-khair khiratullah. Pilihan Allah adalah pilihan terbaik. Demikianlah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang gemar beramal soleh serta ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semua keadaannya baik baginya. Walaupun takdir itu pahit menimpanya, namun Allah Al-Alimul Hakim selalu mengetahui apa yang terbaik untuk hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi apabila engkau menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Dan Allah menutup ayat ini dengan perkataannya, ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda والتقى والعفاف والغنى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأقيم الصلاة. الله أكبر.